Emang nggak pakai santan? Enggak, sama sekali tidak pakai santan. Jadi ini bukan campuran untuk santan, tapi pengganti? Ya, pengganti santannya itu pakai beras. Jika menyebut masakan bernama gulai, sudah pasti yang terbayang pertama kali adalah sensasi kuah santan yang kental dan melekoh. Namun apa jadinya jika ada gulai yang kuahnya justru terbuat dari beras? Inilah gulai bare alias gulai beras. Yang menjadi pertanyaan, apakah beras bisa menggantikan santan sebagai kuah? Apa rahasia di baliknya? Sebenarnya, bumbu gulai bare sendiri hampir sama dengan komposisi gulai lainnya. Sensasi pedas memakai cabai halus yang telah ditumis. Yang menarik, rempah lain seperti bawang merah hanya perlu digeprek kasar sehingga masih berbentuk bulat. Jadi nanti masuk ke pancinya itu masih dalam wujud apa namanya butiran-butiran gitu? Sudah digeprek, ya, sudah digeprek semuanya. Sudah digeprek, ya. Bumbu dan rempah yang digeprek diyakini lebih mengeluarkan minyak esensial alami sekaligus zat aromatiknya. Paduan dengan kaldu dari iga sapi muda yang terbilang ringan dinilai akan cocok nanti ketika dicampur dengan kuah beras. Kemudian yang paling vital tentu cara mengolah beras sebagai pengental. Meski tak ada aturan jenisnya, beras harus direndam beberapa jam terlebih dulu sebelum ditumbuk untuk menghasilkan tekstur tepung yang masih agak kasar. Tekstur tepung kasar dinilai lebih pas daripada memakai tepung beras halus produksi pabrikan. Oke, ini nanti fungsinya sebagai apa mas beras ini? Beras itu nanti setelah halus, itu fungsinya untuk mengentalkan kuah. Mengentalkan kuah? Iya. Emang nggak pakai santan? Enggak. Oh sama sekali? Sama sekali tidak pakai santan. Jadi ini bukan campuran untuk santan, tapi pengganti? Ya, pengganti santannya itu pakai beras. Tumbukan beras lalu disaring dan dijemur hingga menghasilkan tepung beras. Tepung inilah yang kemudian diencerkan dengan air sampai didapatkan warna putih pekat yang mirip dengan santan kelapa. Dalam tahap inilah sangat diperlukan ketelitian dan juga skill dari juru masak untuk meracik dan mengaduk kuahnya. Air tepung beras harus dimasukkan sedikit demi sedikit sampai benar-benar mendapatkan tekstur dan kekentalan yang pas. Mas Adit masih ada disisain nih. Berarti ada takarannya Ya, ya? kalau untuk panci sebesar ini itu minimalnya itu setengah mangkok ini. Setengah mangkok. Maksimalnya berarti nggak nyampe seperempat tuh nggak sampai. nyampe. Paling cuma 150 gram. Ya, kurang lebih Paling segitu. kurang lebih 150 gram. Kenapa nggak boleh lebih? Kenapa kurang itu kenapa? Biar ya berpengaruh karena kan kalau makin lama dia makin kental mas. Kalau kita terlalu banyak, jadinya kuahnya ini jadi kayak kuah bubur jadinya. Jika dilihat sekilas, tampilan kuah gulai bare nyaris tak berbeda dengan kuah gulai santan. Hanya saja, tampilan minyak alami yang keluar dari rebusan daging memang tampak mendominasi. Sensasi unik semakin terasa setelah kuah masuk ke dalam mulut. Pedes sama asemnya nembak duluan. Kok gurih mas? Ini jangan-jangan udah dikasih santan? Enggak, sama sekali nggak ada Serius, santan. rasanya tuh nggak jauh beda kayak santan, tapi ada uniknya, justru malah kayak ada rasa-rasa yang pekat-pekat kayak apa ya, dia tuh ngasih tekstur dari mungkin si bareh ini ya. Bisa dari barehnya atau dari rempah-rempahnya mas. Dari rempah-rempahnya. Betul, itu yang kuat makanya. Tapi rasa daun kunyit memang lagi-lagi ya, rasa daun kunyit lagi-lagi dia dominan. Ya, meski memakai bahan dasar beras, hasil kuah tetap terasa pekat namun tak mengental. Perpaduan ciamik inilah yang justru menciptakan sensasi berbeda dalam menikmati masakan Padang. Justru ini lebih enak dibanding santan ya. Santan itu kayaknya rasanya terlalu lekat gitu loh. Kalau beras itu santai makannya tapi nggak bikin enek gitu loh. Tapi rasa gulainya Tetap ada karena juga ini ditunjang sama dagingnya yang empuk banget enak, terus rempah-rempahnya yang paling enak itu ya menyatu sama air berasnya gitu loh. Keberadaan kuah dalam masakan khas Minang memang punya peran yang krusial. Tak hanya sekedar sebagai pelengkap tekstur, kuah bisa menjadi jantung rasa dari lezat yang paripurna.
Dari sekian jenis sajian berkuah orang Minang, nila Cabalatului ini menjadi salah satu yang otentik. Nila Cabalatului itu menu khas kampung almarhum ayah saya. Itu ada di Tanah Datar, daerah Batu Sangkar, Sumatera Barat. Nah, kalau menurut cerita ayah, menu ini pertama kali yang bikin itu nenek buyutnya ayah. Nila Cabalatului, nilanya dibakar dulu, dimasak sama daun singkong, sama cabai hijau, sama rawit. Nah, itu dimasak santan begitu jadinya. Sesuai namanya, bahan utama yang digunakan untuk masakan ini adalah ikan nila. Ikan nila dipotong dalam keadaan segar dan bukan beku untuk mendapatkan rasa manis gurih yang khas. Ikan kemudian dibakar tanpa bumbu untuk mendapatkan aroma asap yang menggoda. Daging ikan nila merah cenderung lebih padat dan tidak mudah hancur saat dibakar, sehingga tetap utuh meski terkena panas langsung dari bara api atau pemanggang. Nah ini tadi Mas bilangnya kan bukan dipanggang tapi dibakar sampai bener-bener kelihatan golden brown gini ya. Betul. Nah ini berapa lama kira-kira kita harus ini standarnya? Jangan sampai terlalu matang. Ya, dia kurang lebih sekitar dari mentahnya itu ya, itu 10 sampai 15 menit aja. 10 sampai 15 menit. Kurang lebih. Terlalu matang kenapa? Terlalu matang nanti pas direbusnya jadi tambah hancur. Selain bumbu standar, isian daun singkong dan kunyit disiapkan. Daun singkong didiamkan dan direbus terlebih dulu untuk menghilangkan kandungan rasa pahitnya. Kita mainkan daun kunyitnya karena kita perlu. Kan selain itu masakan Minang, jadi rempah-rempahnya harus kuat. Salah satu yang bikin kuat itu daun kunyit. Jadi daun kunyit itu fungsinya sebenarnya cuma untuk apa namanya ornamen aja atau cita rasa juga? Penambah cita rasanya. Penambah Justru cita iya, rasa. betul. Ini kita dipotong. Berbeda dengan gulai bare, menu nila Cabalatului memakai santan dengan porsi besar. Satu kuali besar setidaknya membutuhkan 3 butir kelapa yang cukup untuk 20 ekor ikan nila. Setelah santan mendidih, baru dimasukkan ikan nila yang sudah dibakar sambil terus diaduk. Saya mau cobain nih Mas. Boleh. Kuahnya nih, saya mau cobain dikit kuahnya. Tuangin. Seperti apa ini? Titip dulu. Kuahnya emang dia tuh light banget, Ya. nggak terlalu kental banget ya. Gelek langsung pedesnya nyangkut di sini. Berasa banget, tapi santannya tuh light banget dan rasa daun kunyitnya berasa banget ini. Jadi kalau saya mau bandingin sama mangut, beda. Ya. Saya pernah makan kuah mangut hampir mirip seperti ini, beda. Meskipun nanti sama-sama nilainya adalah nila bakar. Kalau lele kan mangut lele bakar ya. Ya. Beda. Ini strong banget, pedesnya tuh jelek langsung gitu dan gurihnya dapat. Gurihnya dapat. Lantas menjadi pertanyaan, kenapa dua menu ini sangat jarang kita temui di rumah makan Padang pada umumnya? Dua menu ini ternyata memang lebih sering ditemukan dalam acara adat, ritual tradisional atau konsumsi rumahan, dan bukan dalam konteks jual beli umum. Dalam sebuah catatan disebutkan, setidaknya ada ratusan jenis masakan rumahan khas Minang yang tidak ataupun sangat jarang dijual di rumah makan. Mulai dari gulai jariang bada alias gulai jengkol dengan ikan kering, sampai ayam lado mudo kampuang atau ayam kampung sambal hijau yang punya pedas ekstrim. Semua mewakili ciri khas sekaligus menjadi identitas kuliner dari masing-masing daerah. Aku berpikir bahwa kita coba cari kata asalnya gitu. Kok menarik? Menariknya tuh gini, latuh gitu. Itu mencari-cari itu. Kemarin beberapa waktu lagi sempat riset juga. Sehingga aku menemukan katanya dari kata latuh, meletus gitu kira-kira ya. Betul nggak begitu? Jadi meletup-letup. Kemudian pakai tambahan, feelingku pakai tambahan. Jadi Cabalatului itu kayak meletup-letup. Gitu, meletup-letup. Tapi memang itu bahasa Minang dari kata latuh gitu. Jadi Cabalatului gitu. Kita mungkin menulisnya dengan kata ika, Cabalatului. Setiap daerah di Minangkabau seperti Agam, Tanah Datar, Payakumbuh, Solok, pesisir selatan memang memiliki variasi dan nama sendiri untuk satu jenis masakan. Banyak dari menu yang bahkan tak terdokumentasi karena memang diturunkan secara lisan. Dengan kekayaan berupa daerah pantai dan pegunungan, tak bisa dipungkiri bahwa kekayaan menu Minang adalah salah satu yang terbaik di Nusantara.